Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nastaghfirullah wa ta'ati lakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa sallallahu mu'minin rahimakumullah. Kita bertemu kembali, mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita membawa berkah dan rahmat dan ampunan Allah. Amin ya rabbal alamin. Syafaat bab terakhir. Udah pada ngerti ya syafaat ya. Syafaat itu bentuk keringanan bagi kita di hari kiamat. Nah, sekarang perlu kita tahu dalil mengenai syafaat, pelaksanaannya. Pemberian syafaat di hari kiamat tuh ada banyak. Dalam berbagai hadis yang sahih ya, dari berbagai kitab. Jumlah hadisnya 273. Versinya berbagai macam. Nah, jadi nanti jangan kita nanti begini. Ada satu kejadian pemberian syafaat. Awalnya Rasulullah menerangkan sama nih. Hadis satu, hadis lainnya sama. Ujungnya beda. Keyakinan kita semua itu terjadi semua. Jadi kita bisa bayangkan syafaat di hari kiamat itu kesibukannya luar biasa. Karena kejadiannya beda-beda. Misalnya, syafaat diberikannya kapan? Nah, macam-macam nih hadisnya. Lalu yang memberi siapa aja? Nah, ada beberapa pihak yang utama yang disebut dalam hadis yang akan memberikan syafaat langsung. Pertama Allah. Dalam hadis yang panjang, Allah dikabarkan oleh Rasulullah langsung memberi syafaat. Allah sendiri yang memberi. Ini syafaat yang betul-betul kita harapkan. Karena Allah kan udah berkata di berbagai ayat, tidak ada pertolongan di hari kiamat kecuali pertolonganku, katanya. Kemudian di bawahnya Allah itu nanti ada syafaat akbar, ya syafaat azim dari malaikat-malaikat. Dari Nabi dan Rasul, dari orang-orang soleh, dari orang sidikin, semua ngasih syafaat di hari kiamat atas izin Allah. Nah, malam ini saya terangkan kronologi atau skenario. Dibagi dua bab. Bab pertama skenario singkat, syafaat itu gimana, dan bab kedua skenario yang panjang. Ya, kita awali dulu sekarang. Syafaat yang nanti akan menonjol di hari kiamat itu adalah syafaat Nabi Muhammad SAW. Untuk beliau bisa memberi syafaat pada kita semua, pada umatnya, beliau nanti di gongnya itu diberikan dulu satu kedudukan, namanya maqam mahmudan, kedudukan yang terpuji. Kok bisa? Nah, karena beliau nanti ditokohkan. Makanya waktu di dunia masih hidup, Rasulullah pernah bicara begini, ana sayyidul ibni Adam yaumal qiyamah. Saya penghulu seluruh manusia di hari kiamat. Bayangkan pangkatnya. Kedua, ana sayyidul anbiya'i wal mursalin yaumal qiyamah. Saya penghulu segala nabi dan rasul hari kiamat. Saya lah yang pertama kali diberikan izin memberi syafaat. Saya yang pertama kali dibangkitkan dari kubur. Saya pertama kali masuk ke dalam surga. Artinya nabi bisa memberi syafaat di mana aja. Yang utama, nabi memberi syafaat di surga. Yang kedua, nabi memberi syafaat di neraka. Yang ketiga, nabi memberi syafaat di mana-mana. Di Sirat, di mana semua gitu. Nah, itu semua ada kejadiannya yang perlu kita
membeberkannya malam ini itu supaya lebih jelas. Dibagi dua bab, bab syafaat singkat, yang kedua syafaat yang panjang. Ya. Dan kita yakini bahwa semua yang ada di dalam syafaat ini semua kejadian. Jadi jangan dibilang gini, kok ini bertentangan ya? Hadis yang satu sama yang lain itu bertentangan? Enggak bertentangan. Kita perlu yakin. Saya kasih contoh begini. Nabi nanti waktu diberi hak syafaat, Nabi sujud kan? Di hadapan Allah sujud. Itu macam-macam hadisnya. Ada yang Nabi sujudnya di surga. Ada Nabi sujudnya di ars, di bawah ars. Ada Nabi sujudnya di masyhar. Macam-macam. Lalu nanti Allah suruh bangun, Muhammad, katakan permintaanmu. Kamu minta apa saya beri. Kamu minta syafaat, saya beri syafaat. Nah, lalu Nabi menjawabnya lain-lain. Di hadis ini Nabi jawab, ya Allah, itu umatku. Gitu. Maka Allah memberikan syafaat. Ini kamu masukin. Ada lagi jawaban Nabi lain. Tapi semua itu kita yakini terjadi. Makanya saya pikir Nabi ini adalah orang yang paling sibuk di hari kiamat. Selain itu Allah juga mengumumkan nanti, misalnya di satu hadis yang panjang Bukhari, para malaikat, para nabi, rasul udah beri syafaat. Giliran saya, kata Allah, giliran aku yang maha pengasih yang beri syafaat. Lalu Allah beri syafaat. Jadi kejadiannya banyak Pak gitu. Nah kita boleh berharap kita ada di skenario yang mana? Yang paling enak kita adalah orang-orang yang diberi syafaat di dalam surga. Dalam surga. Karena ada juga orang Islam yang diberi syafaat oleh Allah, oleh Nabi, oleh siapa? Di dalam neraka. Entah diringanin hukumannya, entah diambil, udah gosong, segala macam gitu. Ya. Posisi kitanya lagi ada di mana gitu. Ada di mana posisinya gitu. Kalau minggu lalu kan yang nggak saya rekam tuh, minggu Sa'ban ya, minggu sebelumnya memang di awalnya Nabi udah mencanangkan, kamu kalau cari saya di hari kiamat di 3 tempat, ya kan? Di mizan, di sirat, dan di telaga, ya kan? Nah, tapi Nabi bukan cuma di situ nanti, karena ada satu momen di mana Nabi nanti disuruh pegang kunci surga. Nikmat, Nabi pegang, lalu Nabi ketok gitu. Ketok, minta dibukain. Terbuka pintu surga, ditanya, kamu siapa? Saya Muhammad. Lalu malaikat yang di pintu surga bilang, saya diperintah oleh Allah tidak membuka pintu ini sebelum kamu yang masuk. Nah itu yang namanya maqamam mahmudan, kedudukan terpuji. Cuma beliau yang punya. Makanya ayat Al-Isra yang bilang wa minal laili fatahajjarna bihi filatalak asa abasa ya rabbuka maqamam mahmudan. Sebetulnya itu Nabi dengan tahajudnya jadi wajib buat dirinya, maka kedudukan maqamam mahmudan dia dapat. Sedangkan kedudukan Nabi di surga nanti menjadi tokoh yang paling sentral, namanya wasilah. Maka Nabi bilang kan, siapa yang habis azan berdoa minta wasilah untukku, maka dia akan dapat syafaatku. Karena wasilah adalah kedudukan yang paling tinggi di surga, di mana beliau jadi tokoh sentral. Nah, kalau syafaat di sini nih, gitu. Ya, oke kita mulai ya. Jadi sekarang bab pertama, skenario syafaat yang singkat, ya. Dek, dibagikan dulu dek. Nomor pertama, pemberian kedudukan terpuji untuk Nabi, maqamam mahmudan, ya. Dari Adam bin Ali, hadis nomor 1 ya. Dari Adam bin Ali, dia berkata, aku mendengar Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya pada hari kiamat kelak manusia akan menjadi seperti bangkai. Maksudnya bangkai itu manusia seperti makhluk yang enggak berguna, yang dijauhi gitu ya. Sehingga setiap umat akan mengikuti nabinya masing-masing, sehingga mereka saling berkata, ya fulan isfa, ya fulan isfa, wahai fulan berilah aku syafaat, wahai fulan berilah aku syafaat. Sampai akhirnya mereka mendatangi Nabi SAW. Lalu diterangkan, fadzalika yauma yab'atsahu Allahu maqamam mahmudan.
itulah hari ketika Allah membangkitkan Nabi SAW pada kedudukan yang terpuji. Jadi Nabi digelari terpuji itu setelah dia didatangi oleh semua orang, lalu Nabi yang merasa ini orang-orang ngapain nih? Allah berikan dia gelar, kamu kedudukan kamu maqamam mahmudan. Satu, ya, tuh singkat aja kan? Kita nggak tahu nih yang teriak ya fulan tuh ke siapa. Ternyata nanti ya fulan tuh ke Nabi Adam, Nabi Nuh gitu nantinya. Ini singkatnya dulu gini dulu ya. Terus lihat hadis nomor 4. Hadis nomor 4 ya. Dari Hamzah bin Abdullah bin Umar, dia berkata, aku mendengar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, matahari, Nabi yang ngomong ya, matahari akan didekatkan pada hari kiamat hingga keringat akan mencapai ketinggian setengah telinga. Karena kondisi mereka seperti itu, maka orang-orang yang memohon bantuan doa pada Nabi Adam, Musa, kemudian Muhammad SAW. Nah, lihat nih, fashfa'u liyuqda bainal khalqi wa yamshi hatta ya'khuzu bihalqatil babi fayauma idzin yab'atsullahu maqaman mahmudan yahmuduhu ahlul jam'i kulluhum. Maka beliau memberi syafaat untuk memutuskan perkara di antara para manusia hingga akhirnya beliau mengambil tali surga. Maksudnya kunci surga ya. Dan pada hari itulah Allah menempatkan beliau pada kedudukan yang terpuji, yang dipuji oleh seluruh makhluk yang berkumpul. Dipuji oleh seluruh makhluk maksudnya diharapkan syafaatnya. Jadi Nabi digambarkan, wah ini nih sosok yang mewakili Allah untuk menolong kita semua, gitu loh. Ya, jadi disahkan dulu. Disahkannya di mana? Di surga. Nabi masuk duluan nih, Dah. Sekarang lihat hadis nomor 8. Itulah Nabi kemudian menuju pada surga ya. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Lalu aku meminta untuk dibukakan. Penjaganya berkata, siapa kamu? Maka aku menjawab, Muhammad. Lalu penjaga itu berkata, bika amarta la aftahu li ahadin qablak. Khusus untukmu aku diperintahkan untuk tidak membukakan pintu ini kepada siapapun sebelum kamu. Itu namanya kedudukan yang terpuji. Udah jelas Pak ya? Ini kronologi pertama nih. Jadi Rasulullah diaktifkan, modenya on sebagai pemberi syafaat utama di hari kiamat dengan cara mendudukan beliau pada kedudukan yang terpuji, yang seluruh makhluk menggantungkan harapannya kepada Allah melalui beliau. Makanya ada, kalau Bapak mendengar ada salawat-salawat yang lain nih, yang bentuknya pujian-pujian nih, disebut Rasulullah begini, anta babullah. Jadi orang yang memuji Rasulullah tuh, engkau pintu menuju Allah. Betul. Karena nggak ada kita bisa menuju pada Allah dengan selamat terkecuali melalui syafaatnya beliau, gitu loh. Ya, melalui rekomendasi, pertolongan, daftar. Karena Rasulullah, maaf nih, ngotot. Ya Allah ya Rabbi umatku. Kalau beliau nggak ngotot, beliau udah membuka pintu surga, masuk aja ke dalam. Bodo amat sama yang lain. Tapi beliau nanti sibuk. Ummati. Nah, inilah yang kita hargai sebagai syafi'ina, pemberi syafaat kepada kita atas izin Allah. Ya. Nah, dulu waktu beliau berangkat dari Mekah ke Madinah, hijrah dari Mekah ke Madinah, pernah ada sahabat menyaksikan beliau tuh udah ngomong syafaat. Nabi Muhammad udah ngomong syafaat duluan nih. Jadi ada sahabat namanya Amir bin Sa'id. Waktu beliau dari Mekah ke Madinah sampai kota Aswaro tuh ya. Beliau berdoa di gurun nih. Doa pada Allah.
Berdoa angkat tangan, sujud lama. Lalu bangkit. Lalu beliau mengangkat kedua tangannya, sujud, lalu Rasulullah bersaksi, saya memohon kepada Allah untuk syafaat buat umatku. Beliau bilang begitu, padahal masih di dunia nih. Lalu Allah memberikan saya sepertiga umat saya, sepertiga. Lalu saya sujud lagi, bangkit lagi, saya mohon lagi syafaat. Allah berikan sepertiga lagi. Lalu saya sujud lagi, bangkit lagi, Allah berikan sepertiga lagi. Semua kan? Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Maksudnya, ya Allah, umatku syafaat. Aku pengen bisa dapat hak syafaat buat umatku. Allah kasih sepertiga. Kedua, sepertiga. Maksudnya, itulah Rasulullah berani mengatakan kullu ummati yadkhulul jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang nggak mau. Rasulullah tahu diri adanya surga, pasti ada neraka. Padahal dia udah bilang, Muhammad, kamu saya kasih hak menolong umatmu sepertiga. Selesai dong. Tapi Rasulullah tahu diri, umatku ada yang nyeleweng pasti kan. Walaupun semua yang nyeleweng itu nantinya pasti surga lu. Terkecuali yang nggak selamat ya, yang syirik ya, yang ditahan Quran. Di istilah hadis ada orang-orang yang nanti udah mestinya diangkat dari neraka, tapi karena ditahan sama Quran, masih ditahan Quran, itu Quran mengatakan dia khalidina fiha, gara-gara syirik, ya kan? Orang musyrik kan nggak berampun pak, nggak mungkin diangkat lagi. Bahkan jadi Nabi di dunia itu udah ngomong syafaat. Hadis nomor 5. Dari Amir bin Sa'ad, dari ayahnya, dia berkata, kami keluar bersama Rasulullah SAW dari Mekah hendak menuju Madinah. Kemudian tak kala kami telah mendekati Azwaro, beliau turun kemudian mengangkat kedua tangannya dan berdoa pada Allah sesaat. Kemudian beliau bersujud. Beliau lama berada dalam keadaan demikian. Kemudian bangkit dan mengangkat kedua tangannya dan berdoa pada Allah sesaat. Kemudian beliau bersujud lagi. Beliau lama dalam keadaan demikian. Kemudian bangkit, mengangkat kedua tangannya lagi, berdoa pada Allah. Kemudian beliau bersujud. Beliau bersabda, aku memohon kepada Tuhanku dan memintakan syafaat untuk umatku. Kemudian Allah memberikan sepertiga umatku. Lalu aku bersujud lagi sebagai rasa syukur. Kemudian mengangkat lagi, mohon lagi, Allah memberikan sepertiga lagi. Lalu aku bersyukur. Kemudian aku angkat kepala, mohon lagi. Kemudian Allah memberikan sepertiga yang lainnya. Lalu aku bersujud lagi untuk Tuhanku. Jadi udah pernah dikasih jaminan sama Allah. Udahlah, yang namanya umat Muhammad semuanya surga. Yang penting kau syafaati ya. Iya. Nah, Rasulullah tahu diri. Makanya Rasulullah bilang, setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang itu tahu dirinya Rasulullah. Beliau malu di hadapan Allah kan. Mosok orang yang zina, orang yang taat sama-sama surganya, entar dulu lah, mampir dulu ke neraka. Gitu loh. Ya. Jadi syafaatnya udah dari dulu udah direncanakan Rasulullah supaya beliau bisa ya, dia diangkat sebagai nabi, sebagai rasul. Dia pengen umatnya nggak ada yang celaka kan di hadapan Allah. Pengen begitu. Jadi kita ini sebenarnya berbangga gitu. Karena nabi-nabi lain nggak dikasih hak syafaat seperti itu. Ya kan? Nabi lain memberi syafaat juga di sirat juga, tapi nggak kayak Rasulullah. Dari awal di dunia udah bilang sepertiga, ya 100% dong. Tapi Nabi tahu dirinya bilang begitu, setiap umatku masuk surga kecuali yang nggak mau. Yang nggak mau tuh ya yang maksiat kepadaku. Yang mau ya jadi mereka yang nggak mau. Nah yang nggak mau ini ya masuk surga juga. Kenapa? Karena tadi Allah bilang sepertiga. Masuk surga juga. Tapi ya mampir dulu, mohon maaf nih mampir dulu gitu. Walaupun Rasulullah teriak. Makanya tersyafaatnya ada begitu. Muhammad, kata Allah, keluarkan umatmu yang pernah baca la ilaha illallah dari neraka. Nah, kan? Ngumpulin jadi Rasulullah, di situ sibuknya, Pak. Ya. Hadis nomor 3. Ini keberanian Rasulullah nih, berkata begini. Padahal surga dan neraka kan urusan Allah kan. Tapi Rasulullah bilang,
kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku akan masuk surga kecuali illa man aba, bagi yang enggan. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, waman ya'ba? Siapa yang enggan itu?" Beliau menjawab, "Man ata'ani, siapa yang taat padaku, dakhalal jannah, dia yang masuk surga. Waman asani, barang siapa yang maksiat padaku, faqad aba, sungguh dia yang enggan." Jelas Pak ya? Munculnya hadis ini karena udah ada jaminan dari Allah. Muhammad sepertiga. Enak nggak? Enak. Tinggal ngikutin doang. Ya. Tuh, kronologinya awal-awalnya begitu. Oh, mungkin proses sepertiga, yang 2/3 itu masih di neraka ya. Belum bersih semua kan. Wallahu a'lam. Tapi yang penting jaminannya itu kan. Kasih lagi. Hah? Tiga lagi. Iya, bertahap. Kan kalau dikali 3 gitu, dikali 3. Kalau kita berpatokan pada angka 70.000 aja, kan ada umatnya Muhammad di ufuk nanti dilihat 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Ya kan? Rasulullah kan nggak memberi syafaat dia, yang beri syafaat Allah langsung. Dah, maksudnya cuma segitu. Sedangkan umat Muhammad kan sampai hari kiamat mungkin miliaran gitu loh. Tapi itu dijamin semuanya surga. Tapi soal kumpulnya di mana kita nggak tahu. Mungkin Pak Agus dan Pak Bagus di Firdaus, amin. Amin. Nah, terus Pak Iskandar, saya, Pak Tom di mana gitu? Karena di Jalan Tun Adin, di Jalan Tun segala macam itu. Yang penting surga, jannah gitu. Nah, sekarang jenis syafaatnya nih, yang singkat dulu ya. Pertama, Rasulullah nantinya minta syafaat untuk memasukkan umatnya ke surga. Atau Allah merintahin pada Nabi, masukin umatmu ke surga. Gitu. Lihat ya, hadis nomor 7. Lihat. Ini singkat dulu nih. Singkat dulu, lihat. Dari Humaid dia berkata, aku mendengar Anas radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi yang ngomong nih ya. Jika hari kiamat tiba, maka aku diberi syafaat. Ya. Lantas aku berkata, nih Rasulullah doanya lihat. Wahai Rabb, masukkanlah ke dalam surga siapa saja yang dalam hatinya masih ada sebiji sawi dari ketaatan. Lantas mereka pun masuk. Jadi ini syafaat Rasulullah berbentuk doa nih. Ya Rabb, orang-orangku nih, umat Islam yang ya walaupun dosanya banyak, udah di neraka nih, tapi masukkan dalam surga orang-orang yang ada sebiji sawi keimanan, masuk mereka. Kabulkan. Terus yang kedua doanya, masukkan ke dalam surga siapa saja yang dalam hatinya masih ada keimanan sekalipun dalam tingkatan paling rendah banget. Lantas mereka pun masuk. Singkat kan? Singkat. Tapi syafaatnya berlaku tuh. Jadi buat apa sibuknya Nabi? Masukkan ya Allah. Karena dia tahu, ini ada umat-umatnya yang ya Islam abangan lah, Islam KTP lah. Cuman pakai peci doang tapi Al-Fatihah aja nggak ngerti artinya, ya kan? Nggak mendalami agama misalnya gitu. Tetap Rasulullah absen tuh. Masukkan ya Allah, walaupun imannya standar, cuman segini imannya, masukkan ya Allah. Masuk mereka. Itu Rasulullah. Nah waktu Rasulullah berdoa begitu, ngasih syafaat begitu, umat yang didoain di mana tuh? Ada di neraka apa ada di mana? Neraka. Ya. Suruh masukin ke dalam surga. Enteng aja, ya udah Allah dengan segala kekuasaannya, ya tenang aja masuk. Jumlahnya kita nggak tahu, prosesnya berapa lama kita nggak tahu. Ya, gitu ya. Itu pertama. Syafaat selanjutnya, syafaat untuk ahli neraka. Di ahli neraka tuh digambarkan gini, orang-orang Islam yang di nerakanya lama banget dihajar lalu mereka jadi areng kan, jadi areng. Diperintah sama Allah, keluarkan mereka, bentuknya areng, pluk. Lalu orang-orang di surga disuruh sama Allah, terus siram, nyate, suruh siram pakai air surga, disiram, numbuh lagi mereka jadi orang. Ada yang begitu. Hadis nomor 2. Rame kan? Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, adapun penghuni neraka yang abadi, mereka tidak mati dan tidak hidup di dalamnya.
Yang abadi maksudnya yang lama banget Pak ya. Khalidina fiha ya. Terus namun orang-orang di antara kamu yang masuk neraka karena dosa dan kesalahan mereka, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka. Sehingga apabila mereka menjadi arang, mereka diberi syafaat, lalu dibawa berkelompok-kelompok, kemudian dihamburkan ke dalam sungai surga. Lalu dikatakan pada penghuni surga, sirami mereka dengan air, maka mereka tumbuh segar seperti tumbuhnya biji-bijian yang telah di air. Udah gosong dulu sampai jadi dilempar, tapi syafaat. Rasulullah minta, ya Allah kasih. Itu yang hitam siapa itu? Nggak tahu. Lempar jadi masuk surga. Tahu berapa lama? Jadi prosesnya panjang, Pak. Ini baru singkat-singkat, kan ada hadis yang panjang banget. Ya, gitu. Terus Rasulullah juga diberikan hak mengkontrol orang Islam yang ada di surga dan di neraka. Mereka saling meminta dan memberi syafaat. Jadi ntar nih gini nih, ada satu hari di akhirat, di mana orang-orang ahli surga dibariskan bersoft-soft, kayak mau sholat. Pak Tom depan, amin. Ada Pak Ustadz Luli depan gitu semua. Ahli neraka suruh ngelewatin mereka, ngelewatin Pak Tom. Nanti ahli neraka bilang, Pak Tom inget nggak? Dulu Pak Tom pernah kehausan, saya kasih aqua 1 botol. Pak Tom ingat? Iya. Pak Tom langsung bilang, langsung minta sama Allah, ya Allah syafaatin itu. Syafaat kasih, masuk surga yang ahli neraka. Ahli neraka lagi lewat depannya Pak Eno. Pak Eno, dulu kamu kan nggak punya duit, saya kasih duit itu. Ya saya ingat. Syafaat itu, syafaat. Hanya gara-gara itu aja. Rasulullah menyaksikan dari jauh. Umatku saling memberi syafaat. Itu juga nanti kejadian berapa banyak Pak orang yang kita saling kenal di dunia ini, akhirnya orang yang dulu merasa ngasih sesuatu itu, karena dia kepepet di neraka, dia di hari itu berkunjung ke ini ya, di satu lapangan itu, dia datengin orang yang dikasih dulu. Ingat gak kamu dulu pernah saya kasih gini-gini? Ya saya ingat itu. Maka orang itu nggak minta syafaat sih, tapi orang yang di surga itu langsung memberi syafaat. Itu kejadian. Dan itu Rasulullah dengan bangga menyaksikan itu. Wah ya udah. Jadi ada kalanya syafaat itu berlaku juga diberikan oleh orang-orang soleh yang dari surga datang gitu. Dalam Al-Quran ada juga orang-orang surga itu nengok orang di neraka. Bahkan digambarkan di Ali Imran tuh nanti orang-orang mukmin itu adalah orang di dunia, adalah orang-orang yang ditertawakan oleh orang-orang kafir. Soalim lu, nanti kebalik. Di sana di surga tuh ada satu kayak Gelora Bung Karno tuh loh, kursinya miring-miring itu. Kita nontonin orang di neraka lagi disiksa, ketawa kita, hancur pala lo, boleh gitu, diizinkan. Nah, satu hari nanti ada juga orang-orang dari surga kita ini, amin, datang ke neraka Sakor, nanya, masalakakum fi Sakor, kamu kenapa masuk ke Sakor sini? Orang yang lagi disiksa bilang, lam nakum minas musallin, kami dulu nggak pernah sholat, dan kami selalu ghibah, dan kami nggak mau ngasih makan orang miskin, ngaku. Di situ juga berlaku syafaat. Jadi terlalu banyak sekali peristiwa syafaat ini Pak. Dari yang ringkas hadisnya sampai yang panjang-panjang nanti itu. Ya lihat hadis nomor 9. Dari Yazid bin Ar-Ruqashi dari Anas bin Malik, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, orang-orang dari kalangan ahli surga akan membuat soft-soft pada hari kiamat. Lalu seorang laki-laki dari ahli neraka melewati seorang laki-laki dari ahli surga. Kemudian dia berkata, wahai fulan, masihkah kamu ingat di hari ketika kamu minta minum padaku, kemudian aku memberimu minuman? Maka ahli surga itu memberi syafaat pada ahli neraka tersebut. Dan lewat pula seorang laki-laki dan berkata, masihkah kamu di hari ketika aku memberimu air tubuh suci? Maka laki-laki itu pun memberi syafaat padanya. Lalu seorang laki-laki berkata, wahai fulan, masih ingat kamu ketika memutusku untuk suatu kebutuhan seperti ini dan seperti ini, maka kau pergi untukmu.
maka dia pun beri syafaat padanya. Jadi syafaat berlaku antara sama muslim, antara orang di surga dengan orang neraka yang berkunjung. Oke? Paham? Nah, enak kan? Sampai sini acaranya panjang ya? Panjang acaranya. Ini belum hadis yang panjang nih, baru hadis yang ini doang nih. Pendek. Nah, terakhir banget setelah syafaat selesai semuanya, syafaat Allah, syafaat malaikat, syafaat nabi, syafaat orang soleh, terakhir banget pengumuman. Ada malaikat berdiri di atas Al-A'raf. Al-A'raf itu ada satu tembok tinggi antara surga dan neraka. Tinggi. Bilang sama penduduk di surga, orang surga, kamu udah masuk surga, udah pas. Yang neraka juga, kamu udah di neraka. Kamu kekal, nggak ada kematian lagi. Kamu juga kekal, nggak ada kematian lagi. Setelah selesai, udah tutup buku, klek. Jadi diumumkan nanti, kamu nggak ada kematian lagi. Orang di surga senang dibilang nggak ada kematian, berarti selama-lamanya menikmati kenikmatan surga. Lalu orang di sini nggak ada mati-mati, ya hancur deh kita gitu, menyesal mereka. Nah itulah gambaran syafaat secara singkat. Hadis nomor 6. Nomor 6. Dari Ibnu Hurmuz, dari Abi Hurairah, dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda, jika penduduk surga telah masuk surga dan penduduk neraka telah masuk neraka. Ini maksudnya penduduk neraka yang telah masuk neraka ini penduduk neraka yang terakhir sekali yang syirik pada Allah, sehingga nggak bisa keluar dari neraka. Yang syirik, udah masuk ya. Maka akan ada penyeru yang menyeru, wahai penduduk surga, kalian kekal dan tidak ada kematian dalam surga. Dan wahai penduduk neraka, kalian kekal dan tidak akan ada kematian dalam neraka. Anna dzalika ba'da syafaati wa may yukhraju minan nar. Hal itu setelah syafaat diberikan dan orang-orang yang dikeluarkan dari neraka telah selesai. Nah, jadi orang muslim udah habis, udah nggak ada neraka. Jadi Bapak nggak usah takut, ya gosong-gosong dikit, yang penting keluar. Bab 1 selesai. Nah kita masuk bab 2 agak panjang nih. Ya kira singkatnya itu ya sahabat ya, singkatnya. Walaupun kita lihat yang singkat gini aja udah panjang banget kayaknya syafaatnya, sibuk banget kayaknya. Sibuk. Belum malaikat. Ya masih syafaat gitu kejadiannya. Nah di bab 1 ini ada pertanyaan nggak? Di bab 1 ini ya. Saya mau tanya perihal yang hadis nomor 4. Ini kan disebutkan di sini karena kondisi mereka seperti itu, maka orang-orang memohon doa kepada Nabi Adam, Musa, kemudian Muhammad SAW. Maka beliau memberi syafaat. Nah ini beliau ini berarti masing-masing dari Nabi tersebut. Iya. Nanti dia yang panjang di bab 2 nanti. Para nabi yang dimintakan syafaatnya selalu menolak. Dan nabi yang memang diberikan syafaat itu nabi yang ulil azmi aja sebenarnya. Adam, Nuh, Musa, Isa, Muhammad, atau lagi siapa? Adam, Ibrahim. Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Nah, kepada Adam alaihissalam, kemudian Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Mereka selalu mengakui kesalahan yang mereka perbuat dulu. Kayak Adam misalnya. Saya dulu disuruh tinggal di surga, tapi saya nggak boleh deketin pohon, saya makan pohon itu. Saya malu sama Allah. Ibrahim juga begitu. Oh, bapak saya tukang buat patung, saya malu sama Allah. Kamu kesananya ke Musa. Musa ditanya juga, wah saya dulu pernah songong sama Allah misalnya gitu. Terus Isa juga begitu. Akhirnya Isa bilang, kamu datang deh ke Muhammad. Nah di situ Muhammad merasa beban kan, karena seluruh manusia yang datang. Maka dia diberikan dulu tadi maqam mahmudan. Anda orang yang paling berwenang, gitu. Ya, dimintakan iya, tapi memberi syafaat di Sirat nanti. Di Sirat tuh, kalau 2 minggu lalu kan masuk kan, para nabi dan rasul ngomongnya apa? Salim, bukan salim grup. Kalau salim grup kan Indofood, Indosiar, Indomobil. Ini salam, selamatkan ya Tuhanku, selamatkan. Masing-masing nabi itu teriak begitu. Depannya dari Nabi Muhammad. Jadi syafaatnya bentuknya doa. Nabi-nabi itu. Kalau nabi kita kayaknya pusing deh. Ngabsen.
Ya Allah, itu orang Islam yang imannya cuma segini, tolong lu masukin surga. Dikabulin ya Allah. Lalu mereka pun masuk. Dan ada proses di mana Nabi suruh ke neraka sama Allah. Ntar di bab 2 nih. Muhammad, kamu pergi ke neraka. Ambil orang ini, keluarin. Dan Nabi ada dialog dengan malaikat Malik. Malaikat Malik bilang, Muhammad gara-gara lu nih, aduh, gua pusing nih. Oh, iya dong, ngefilter absennya. Orang Islam nih, gua cari-cari dulu nih. Ini kosong, setengah kosong nih. Ada yang well done, ada yang dia absen. Jadi pusing, Pak. Tapi saya yakin Nabi kita nggak pusing, kita aja yang pusing, ya kan? Gitu, ya. Bisa tahu lagi ya. Hah? Kadarnya nih yang keimanan sekian gitu. Iya. Solehan sekian. Jadi gini, Nabi itu seorang Nabi penutup yang punya sifat begini. Bil mu'minina raufur rahim. Pada orang yang beriman, dia sangat penyantun dan penyayang. Sehingga begitu tadi, kan udah dikasih sepertiga. Nabi kita, dia kepengen tuh terlaksana. Pokoknya nggak akan bobok nyenyak di surga Firdaus sebelum semua umatnya masuk. Ya hebatnya tuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Gitu ya, Mas Agus. Yang lainnya, ada yang nanya? Bab 1 dulu nih. Atau komen? Ya. Kita sih nangkapnya sepertiga sebentar aja padahal jeda di itu. Oh iya, kan Nabi menggambarkan bahwa proses hisab dan pemberian syafaat itu 50.000 tahun. 50.000 tahun. La yamutu fiha wa la yahya. Ini tadi apa? Yang orang di surga dimintakan apa? Dia lewat gitu, minta tolong ya minta. Dulu kan kamu saya kasih minum gitu. Itu kan masa dalam kalau yang diminta, wah gue lupa ya, lu siapa kapan ngasihnya? Minum Nggak mungkin. Lu juga ngasih gue terpaksa lo. Nih, Bapak sering ngasih saya mentos. Nanti Bapak ngomong ke saya. Oh gitu. Ingat nih, Ji, mentos. Masa gue nggak pernah. Kan nggak mungkin. Orang mentos saya makan kok. Ya kan pasti dapatnya. Nggak bisa bohong sama saya. Jadi modal mentos juga bisa. Nggak bisa bohong. Gitu. Cukup untuk surga. Itu syafaat dalam bentuk singkat-singkat ya. Hadis singkat. Sekarang bab 2. Syafaat dalam bentuk hadis yang panjang-panjang. Bagaimana? Ya. Nah, saya kasih tahu dulu nih. Saya cuma bawain 6 skenario. Hanya 6. Karena sebetulnya jumlah versinya ada 170. Bayangkan tuh. Tapi 6 versi ini aja yang saya bawakan ke Bapak. Jangan dianggap bertentangan antara hadis satu dengan hadis yang lainnya. Saling melengkapi. Dan semuanya kita imani, ini semuanya kejadian. Peristiwa syafaat ini kejadian semua. Nggak ada yang luput. Karena nggak mungkin Nabi cerita tapi dongeng, nggak mungkin kan? Nah, kejadian. Kalau dia berlainan, hanya kita aja belum paham. Ya. Oke, deh, bagi deh. Berlainan di sini maksudnya Bi, apa? Ini Aji ngasih hadis ini, terus ada ustadznya ngasih hadis yang Bukan. Dalam hadis-hadis yang saya bawakan nanti kejadiannya ada yang sama. Tahu di bawahnya berbeda. Waktu ngasih syafaatnya berbeda gitu. Tapi yakini semuanya jadi. Sahabat yang di neraka itu Rasulullah ngomong sepertiga itu Rasulullah tahu tuh Ji, yang benar-benar apa atas perintah dari Allah itu. Iya semuanya pasti kemampuannya dari Allah semuanya. Tapi Rasulullah tahu, ini umatku. Tahu yang taat. Namanya siapa, dia abangan kayak gimana tahu. Ya, ini ada bentuknya skenario. Ya. Skenario. Kita lihat sekarang skenario nomor pertama. Hadisnya hadis nomor pertama
di halaman 2. Hadisnya nggak saya print dalam bentuk PDF. Nanti saya kirim ke grup. Karena dia ada berapa halaman? 35 halaman ya. Nih, saya kirim dulu hadisnya ya. Dokumen. Nah, itu skenario ya. Oke. Ya. Hadisnya lihat ya di grup. Pak Tom. Pak, hadisnya di grup. Hadisnya di grup ya. Jangan dibaca dulu hadisnya. Kita lihat dulu ya. Skenario syafaat versi pertama. Para nabi memiliki mimbar dari emas. Ya, digambarkan dalam hadis. Nanti di hari kiamat para nabi mempunyai mimbar dari emas, setiap nabi. Terus Rasulullah SAW berkata, wahai Tuhanku, umatku, ya. Allah berfirman, wahai Muhammad, apa yang kau menginginkan agar aku memperlakukan umatmu? Rasulullah menjawab, wahai Tuhanku, percepatlah hisab mereka. Ini syafaatnya pertama kali. Rasulullah minta supaya hisabnya dipercepat. Sekarang lihat hadisnya. Hadis nomor 1 halaman 2. Oke? Udah ketemu belum? Nah ya. Dari Abdullah bin Abbas, itu udah saya merah-merahin ya. Dari Abdullah bin Abbas, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, para nabi memiliki mimbar dari emas. Mereka pun duduk di atasnya dan hanya mimbarku yang tersisa. Aku tidak duduk di atasnya, melainkan tetap berdiri di hadapan Tuhanku karena takut dikirim ke surga. Rasulullah takut dikirim ke surga. Kenapa takut? Karena umatnya belum. Wah, iya, pinter. Ya, karena umatnya belum masuk ya. Terus sementara umatku tetap di tempatnya sesudahku. Aku pun berkata, wahai Tuanku, umatku. Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai Muhammad, apa yang kamu inginkan agar aku memperlakukan umatmu? Aku berkata, wahai Tuhanku, percepatlah hisab mereka. Mereka pun dipanggil, lalu dihisab. Di antara mereka lalu ada yang masuk surga berkat rahmat Allah, dan ada yang masuk surga karena syafaatku. Oleh karena itu, aku tetap memberi syafaat sampai aku memberikan piagam pada orang-orang yang telah dikirim ke neraka. Lalu aku datangi malaikat Malik sang penjaga neraka. Dia berkata, wahai Muhammad, aku tidak meninggalkan lagi orang yang tersisa di neraka karena murka Tuhanmu. Jelas? Ini singkat kan? Tapi dalam kan? Dalam dong. Nabi duduk semua nih di mimbar emas, kecuali Muhammad SAW. Beliau berdiri sambil bilang pada Allah, ya Rabb, ummati ya Rabb. Mau diapain? Kata Allah gitu, diapain umatmu? Percepat hisab mereka. Lalu Allah kemudian memberi rahmatnya pada orang tertentu yang tanpa hisab masuk surga. Ada juga karena syafaatnya Muhammad. Yang tadi itu, yang singkat-singkat, ya Allah, masuk surga, udah selesai. Gitu. Sampai Rasulullah kemudian mendatangi neraka, ya kan, ngasih piagam tuh ya syafaat, rekomendasi supaya keluar itu. Singkat kan, seperti itu. Itu skenario versi pertama. Sekarang versi kedua, lihat yang di kertas. Yang versi kedua. Dalam skenario versi kedua digambarkan begini. Pada hari kiamat manusia dapat melihat Allah tanpa terhalang. Malaikat penyeru akan menyerukan, hendaklah setiap umat mengikuti sesuatu yang dahulu mereka sembah. Kemudian dibentangkan jembatan di atas jahanam, ya, yang namanya sirat ya. Dan berlakulah syafaat. Pada saat itu para malaikat, nabi dan para rasul berkata, ya Allah, selamatkanlah. Ini bagus. Ya, di sini ya. Ya Allah, malaikat, para nabi semuanya berkata, ya Allah, selamatkanlah. Itu syafaat tuh. Itu syafaat. Terus ada orang-orang yang Allah bebaskan dari neraka, kemudian dimasukkan dalam surga tanpa mereka memiliki amalan dan kebaikan sama sekali. Jadi ada nanti orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari neraka tanpa mereka ada kebaikan, terkecuali mereka ada la ilaha illallah sedikit.
Ya. Nah, ini hadisnya panjang. Hadis nomor 2 di halaman 8. Nih yang di ini. Kalau Bapak bacanya di rumah aja deh, ya. Panjang lah. Ya tuh. Halaman 8 mulainya tuh. Panjang. Maaf nih, HP saya dokumen mungkin berbahaya untuk perangkat. Oh iya, buka aja. Kita Nggak apa-apa dibuka aja. Buka aja. Gue nggak bawa virus buat lo nggak. Tapi Bapak bacanya di rumah aja. Ini mau saya terusin soalnya. Oke, siap. Panjang sekali. Pokoknya intinya begitu, intinya. Ya, intinya begitu. Nah. Terus kita masuk ke dalam yang versi 3. Ya Pak Tom. Kita masuk versi 3 sekarang. Dalam versi 3 hadisnya berbunyi begini. Ya, ringkasnya ini. Pada hari kiamat Allah mengumpulkan semua manusia. Saat itu manusia berkata, sekiranya saja kita dapat mohon syafaat pada Tuhan agar Dia mengizinkan kita beristirahat dari keadaan kita ini. Manusia mendatangi. Nah ini, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW memohon izin menghadap Allah dan diberi izin. Terus Nabi Muhammad sujud, kemudian Allah merintahkan bagi dan sujud. Lalu Allah berfirman, angkatlah kepalamu wahai Muhammad, katakan sesuatu, niscaya kamu akan didengar, mohonlah niscaya kamu akan diberi, syafaatilah niscaya kamu akan terima syafaat yang kamu minta. Nabi Muhammad diizinkan memberi syafaat pada orang-orang yang kriterianya ditentukan oleh Allah dengan cara mengeluarkan orang-orang dari neraka dan memasukkan mereka dalam surga. Rinciannya ada di hadis nomor 3 halaman 17. Rinciannya panjang hadisnya sampai 7 halaman. Bacain di rumah. Kalau gue bacain juga gue yang pingsan soalnya. Jadi referensinya ke situ ya, kayak handphone tuh ya. Hadis nomor 3 halaman 17. Ya. Terus yang versi keempat, ini lain lagi. Walaupun mereka sama-sama ke Adam, lihat nih. Pada hari kiamat Rasulullah adalah penghulu semua manusia. Rombongan manusia mendatangi Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW pergi ke bawah ars, bersujud selain memuji Allah dengan pujian yang dilakukan oleh Allah padanya. Terus Nabi Muhammad diizinkan beri syafaat dengan cara memasukkan umatnya ke dalam surga melalui pintu Aiman, yakni umatnya yang tergolong masuk surga tanpa hisab. Nah ini kita, amin. Jadi di dalam yang versi keempat itu Allah perintahkan Muhammad, umatmu yang tanpa hisab masukkan ke dalam surga lewat pintu namanya pintu Aiman. Lain kan? Lain namanya versi tadi kan? Ya, lain. Nah, terus ini ada di hadis nomor 4 halaman 24. Cari itu ya. Geser-geser tuh handphonenya. Terus skenario versi 5, lihat. Ketika hari kiamat tiba, maka manusia satu sama lain saling bertumpukan. Rombongan manusia mendatangi Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Di sini nggak disebut Nabi Nuh, dia di sini, ya. Jadi Adam langsung Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Nabi Muhammad sujud, kemudian Allah perintahkan bagi dari sujud. Allah berfirman, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, katakanlah engkau akan didengar, mintalah engkau akan diberi, mintalah keringanan, engkau akan diberi keringanan. Nabi Muhammad menghibah, wahai Tuhanku, umatku. Proses tersebut berlangsung 3 kali. Pada setiap proses Allah memerintahkan Nabi untuk pergi ke neraka dan mengeluarkan umatnya. Pada proses pertama, umat Nabi yang masih ada iman walaupun hanya sebiji sawi dikeluarkan dari neraka. Proses kedua, umat Nabi yang masih ada iman walaupun lebih kecil dari sebiji sawi dikeluarkan dari neraka. Proses ketiga, umat Nabi yang pernah membaca la ilaha illallah dikeluarkan dari neraka. Lain lagi kan? Tapi Nabi diperintahkan kemana? Diperintahkan ke neraka. Muhammad ke neraka. Kita disuruh begitu. Ogah. Ini Nabi mau ngasih syafaat. Ya, ini bisa Bapak lihat di hadis yang di handphone, hadis nomor 5 halaman 31. Ya, geser sendiri ya, taruh di rumah. Terakhir, nomor 6, yang versi 6. Rasulullah akan berdiri menunggu umat beliau yang akan menyeberang Sirat. Nabi Isa mendatangi Rasulullah menginfokan bahwa semua nabi dan rasul ingin bergabung bersama Rasulullah. Tuh, di sini disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Terus Rasulullah bersujud di bawah arsy. Terus Rasulullah diberi hak syafaat berupa mengeluarkan umatnya dari neraka 1:99.
1:99. Jadi artinya 100 orang di neraka, 1 masukin surga, 99 tahan dulu. Ya 2000 tahun tahan dulu. Ntar 1 lagi masukin, benar lagi tuh. Ya. Tuh, lain lagi kan syafaatnya. Terus Rasulullah diberi hak syafaat berupa memasukkan umatnya ke surga bagi mereka yang ikhlas bersyahadat dan mati dalam keyakinan tauhid. Gitu. Nah, versi yang lain masih ada 164 versi lagi. Kan saya kocor kita ngomong syafaat terus tepatnya. Jadi Bapak cari sendiri, dia beli kitabnya sendiri gitu. Tapi yang jelas ini aja udah mewakili bahwa di hari kiamat syafaat itu sangat sibuk. Baik yang ringkas-ringkas maupun yang panjang-panjang. Nah, semoga ada manfaatnya. Mari kita sama-sama meyakini ini sebagai bagian dari keyakinan kita kepada hari akhir. Untuk kita berhati-hati, jangan sampai kita masuk ke dalam golongan yang mesti ya diberi syafaat juga, tapi udah neraka dulu. Enaknya diberi syafaat yang Allah beritanya gini, Muhammad masukkan golongan turun iman itu ke dalam pintu Aiman. Amin. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.